Hmm. Misi Bu, Oh, nggih, silakan. Silakan duduk Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? saya mau konsul KB, tapi bingung mau pakai KB apa. Oh, seperti itu. Lah tujuan Ibu untuk KB ini gimana? Untuk menghentikan punya anak apa untuk sementara tidak punya anak dulu menunda? Sudah 2 anak. Oh, 2 anak cukup gitu Bu ya. Jadi di sini sebenarnya ibunya pernah pakai KB apa saja? Belum. Belum pernah pakai ya. Nah, ini saya menjelaskan tentang KB-nya pakai alat ini Bu. Ini namanya ABBK, alat bantu untuk menjelaskan KB. Nah, misi ya Bu ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, dengan alat bantu ini saya bisa menjelaskan mengenai KB dan ibunya bisa mendapat informasi yang tepat tentang alat ini, tentang KB yang ingin ibu pakai. Nah, kan ngomong-ngomong, ibu kan inginnya sudah berhenti untuk punya anak. Jadi di sini saya sarankan untuk metode MOW atau MOP. Apa sudah pernah dengar MOW atau MOP, Bu? Belum. Nah, MBW atau MOP itu nanti itu ada operasi kecil. Kalau biasanya kalau ibu-ibu itu panggilnya steril gitu. Pernah tahu? Enggak. Oh ya udah, di sini saya jelaskan langsung saja Bu ya. Nah, di sini saya jelaskan tentang vasektomi dulu atau OP dulu ya Bu. Nah, di sini kontrasepsi, di sini ada tulisannya ya Bu ya, kontrasepsi mantap pria atau kontak pria. Nah, kontak pria ini adalah tindakan operasi Bu. Jadi kayak operasi kecil gitu ya Bu ya. Operasi kecil nanti ini tapi untuk bapaknya bukan untuk ibunya. Nah, ini nanti bapaknya dibius tapi dibiusnya cuma pencegahan nyeri saja. Lalu metodenya ini memang benar-benar tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau memang ibu dan bapak sudah benar-benar mantap ingin tidak mempunyai anak, bapaknya bisa pakai alat kontrasepsi ini. Nah, kalau semuanya masih ingin ragu-ragu, masih ingin punya anak lagi atau saya punya anak lagi apa enggak ya, ingin punya anak wes gitu. Kalau gitu jangan pakai ini, soalnya ini metodenya sulit untuk dikembalikan seperti semula. Jadinya pakainya alat kontrasepsi yang lain saja. Nah, alat kontrasepsi yang MOP ini sangat efektif, Bu. Nah, kenapa kok sangat efektif? Nah, nanti itu efektif soalnya kan ini nanti ada operasi kecil di bagian alat kelaminnya bapak. Nah, ini alat kontrasepsi ini aman bagi semua pria, jadi tidak ada efek samping. Mungkin ya awalnya kan karena tindakan operasi kecil mungkin awalnya nyeri atau bagaimana. Nah itu, tapi aman untuk seterusnya, aman bagi semuanya Bu ya. Nah ini tidak ada, alat kontrasepsi ini tidak mempengaruhi kemampuan seksualnya, jadi tidak mengurangi gairah bapak atau ibunya. Nah juga alat ini tidak melindungi dari HIV atau IMS. Jadi ketika bapaknya atau ibunya punya HIV atau IMS, nah itu nanti kalau semuanya mau berhubungan, ibu atau bapaknya memakai kondom. Tahu ya Bu ya kondom? Tahu. Nah, selanjutnya kapan bapaknya bisa memakai alat ini? Nah, bapaknya bisa memakai alat kontrasepsi ini kapan saja. Nah, lalu ketika ada masalah, kecuali ketika ada masalah dengan alat kelamin, misalnya ada infeksi, ada pembekakan, ada terluka, benjolan di zakar ataupun badakar. Itu kalau ketika seperti itu jangan untuk memakai alat kontrasepsi ini. Seperti itu. Diobati dulu nanti kalau semuanya ada seperti tadi ya Bu. Nah, sebelum bapaknya dan ibunya memutuskan memang benar-benar memakai alat kontrasepsi ini, saya jelaskan kembali. Metode yang sementara itu juga tersedia seperti ibunya pil atau suntik atau lainnya. Nah, soalnya kenapa kok gitu? Kalau metode ini tidak sementara. Jadi kalau memang benar-benar ingin tidak mempunyai anak, jadinya nggak apa-apa harus pakai ini, seperti itu Bu. Nah, saya tekankan lagi kalau ini alat kontrasepsi ini itu tindakan operasi. Jadi kalau operasi ya tahu sendiri ya Bu ya, tindakan operasi seperti apa.
Lalu ini sangat mencegah kemungkinan punya anak lagi. Nah, di sini saya jelaskan untuk penjelasannya. Nah, nanti yang disayat itu bagian punya bapaknya yang di sini. Ada yang 2 sayatan atau ada 1 sayatan. Nanti tergantung ya, Bu ya. Dilihat dari sana. Jadi yang disayatan itu yang disegrek lah, Bu ya, bahasanya dengan biasanya. Nah, yang segrek itu bagian sini punyanya bapaknya. Dan kan tadi sudah saya jelaskan kalau ini tindakan operasi. Nah, nanti tidak akan sakit kok, Bu, soalnya nanti dikasih obat terasa penghilang sakit. Nah, nanti saluran spermanya itu dipotong lalu diikat. Nah, sayatannya itu tadi dijahit ya, ditutup kembali. Lalu bapaknya bisa istirahat, habis itu bisa pulang. Tapi selama 30 hari ya, atau 20 ejakulasi, bapak sama ibunya kalau mau berhubungan itu pakai kondom dulu. Soalnya ya masih proses pemulihan gitu ya, Bu ya. Berarti kalau saluran spermanya dipotong ini Ya. pas nanti apa itu? Pas nanti berhubungan itu tetap keluar Ya. atau enggak? Ya enggak, beda, enggak keluar. Cuma ada ejakulasinya ada, tapi beda kayak seperti biasa, spermanya enggak keluar. Gitu. Nah, kalau seumpamanya bapaknya sudah pakai alat kontrasepsi ini, nah ada terjadi pembengkakan, ada terjadi demam 3 hari atau tanda-tanda infeksi lainnya seperti keluar nanah, nyeri, panas, kemerahan, terus ya kayak ngergesi gitu ya, Bu ya. Nanti bapaknya kalau ada seperti itu silahkan segera ke fasilitas kesehatan terdekat, soalnya nanti takutnya ada infeksi tadi. Nah, dari situ apakah ada pertanyaan untuk alat kontrasepsi yang pria tadi, Bu? Sudah. Ya, saya jelaskan untuk yang kontrasepsi wanita dulu ya, Bu ya. Nah, di sini ada yang tadi kan yang punyanya bapaknya. Nah, yang ini MOW, yang tadi saya bilang. Tadi MOP buat bapaknya, kalau MOW buat ibunya. Nah, kontrasepsi mantap atau kontap wanita sama seperti tadi yang punya bapaknya, kan merupakan tindakan operasi ya, Bu ya. Seperti yaitu tadi nanti tuba falopinya, yang mau tuba falopi tahu, Bu, yang menghubungkan indung telur dan rahim itu dipotong ataupun disumbat. Rahimnya tidak disentuh kok, Bu. Rahimnya tidak disentuh. Nah, ini kan ada gambarnya. Nanti di sini ini diikat, tuba falopinya diikat, di sini diikat ataupun nanti dipotong. Jadi tidak ada kemungkinan untuk hamil lagi. Soalnya tidak ada pertemuan sel sperma dan sel telur di sini. Gitu. Nah, rahimnya tidak diangkat kok, Bu. Jadi rahimnya itu masih ada dan ibunya tetap bisa head seperti biasa. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan untuk metodenya kan namanya MOW sama MOP itu kontrasepsi mantap. Jadinya memang benar-benar harus mantap untuk memakai alat kontrasepsi ini. Jadi ketika ibu dan bapaknya sudah memang benar-benar mantap tidak ingin mempunyai anak, bapak atau ibu bisa memakai alat kontrasepsi ini. Soalnya kenapa kok gitu? Soalnya kan nanti nggak bisa dikembalikan lagi. Ya bisa, tapi sulit gitu, nggak bisa seperti awal. Kalau sebenarnya masih ingin punya anak lagi, ya bisa pakai metode lainnya saja. Nah, ini kontrasepsi mantap yang ini MOW ini aman bagi semua ibu. Nah, dan juga sangat efektif karena menurut penelitian sangat jarang ibu yang hamil ketika memakai alat kontrasepsi ini. Nah, untuk kontrasepsi ini juga tidak ada efek samping panjang, cuma kan itu tindakan operasi. Misalnya kadang ada nyeri sedikit gitu. Nah, untuk alat kontrasepsi ini sama seperti bapaknya tadi, tidak melindungi dari HIV ataupun IMS. Jadi nanti ibunya kalau semuanya ini mau berhubungan, kalau mempunyai HIV atau IMS silahkan memakai kondom ya. Nah, ini kapan ibunya bisa memakai alat kontrasepsi ini? Nah, sebagian besar ibu itu bisa memakainya kapan saja. Mungkin ketika ibunya sudah wis mantap, tidak mempunyai anak lagi. Nah, perlu ditunda jika baru 1-6 minggu setelah persalinan. Jadi ibunya 6 minggu setelah persalinan mau memakai MOW ini tidak boleh. Jadi nunggu agak lama dulu. Ada kemungkinan hamil. Kalau ibunya sudah merasa hamil tapi ingin memakai kontrasepsi ini itu tidak diperbolehkan ya, Bu. Terus ketika ada infeksi atau masalah pada wanita organ kewanitaan, mungkin ada benjolan atau ada lesi ataupun apa di organ kewanitaan itu ditunda dulu, diobati dulu, baru nanti kalau sudah selesai sudah sembuh bisa memakai alat kontrasepsi ini. Mungkin ada lagi ibunya punya riwayat stroke, darah tinggi atau diabetes gitu, Bu.
Nah, jadi kalau semuanya punya stroke, darah tinggi, diabetes atau penyakit lainnya yang agak gawat darurat gitu ya Bu, itu bisa jangan dulu, ditunda dulu kalau semuanya punya penyakit itu. Nah, sebelum Ibu memutuskan seperti tadi saya jelaskan kembali, karena alat ini tidak bisa untuk dikembalikan lagi seperti semula. Jadi ibunya harus memang benar-benar mantap untuk memakai alat kontrasepsi ini. Nah, kontrasepsi ini saya tekankan lagi karena tindakan operasi, jadi mungkin resikonya ya tadi mungkin ada infeksi atau perdarahan atau luka organ, tapi itu jarang terjadi. Tapi manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya satu tindakan cepat untuk menuju semuanya. Jadi satu tindakan mencegah untuk kanker, mencegah kanker ovarium, dan tidak perlu obat-obatan lagi. Nah, ini sangat efektif untuk mencegah punya anak dan tidak mudah dikembalikan seperti semula. Jadi keputusannya harus berhati-hati dan juga sangat dipertimbangkan. Nah, ibu atau bapak sebelum memakai alat kontrasepsi ini bisa merubahnya kapan saja. Jadi kalau semuanya masih mamang jangan pakai ini, lainnya saja masih ada ya Bu. Nah, tindakannya itu nanti seperti ini. Nanti ibunya dibius, ya kayak dibius lah ya bahasanya. Ibu itu dikasih obat mengurangi rasa sakit. Jadi nanti ibunya tapi tetap sadar, tapi cuma dikasih obat rasa tidak mengurangi rasa sakit. Lalu nanti dibuat sayatan di sini. Nah, di atas di sini ya Bu ya. Sayatan bisa di sini ataupun di sini, di bawah di sini ataupun di sini. Nanti ini disayat, lalu tiba falopinya ibu seperti yang saya jelaskan tadi pagi, maaf ya Bu ya. Tadi saya jelaskan tadi yang diikat ataupun dijepit. Nah, lalu sayatannya ditutup, ibunya istirahat lalu bisa pulang 2 atau sampai 3 jam bisa pulang. Nah, istirahatnya 2-3 hari. Jadi ibunya jangan dulu mengangkat beban berat, itu jangan dulu ketika 2-3 hari itu. Lalu tidak boleh berhubungan selama 1 minggu terlebih dahulu. Dan mungkin ada perlu ditanyakan dari MOW atau MOP Bu. Nah, ini ketika ibu mau memakai alat kontrasepsi MOW, nanti ketika ibunya setelah memakai ya sekarang memakai, habis itu ibunya demam, nanah atau tanda-tanda infeksi lainnya seperti yang tadi saya jelaskan, atau ibunya merasa hamil atau nyeri perut atau sering pingsan, ibunya segera ke fasilitas terdekat saja. Takutnya nanti ada infeksi ataupun ada kehamilan ya Bu. Nah, mungkin itu ada pertanyaan buatan Bu? Sudah. Nah, kira-kira mau pakai MOW atau MOP Bu? Bapaknya atau ibunya? Ya, nunggu informasi dari suami dulu. Oh ya, jadi saya tunggu informasinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau tidak ada yang dijelaskan, monggo pun Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Di